Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala maha penyayang, ar-rahim. Ungkapan ar-rahim dalam Al-Quran itu selalu ditaruh di akhir ayat. Ghafurun rahim, tawabun rahim. Beberapa ayat yang di dalamnya ada ungkapan ar-rahim itu mengandung atau mempunyai asbabun nuzul. Misalnya kami ambil satu ayat surah An-Nur pada ayat ke-33. Dalam potongan ayat terakhir Allah berfirman, wala tukrihu fatayatikum alal bigha'i in aradna tahassunan. Jangan kamu paksa anak gadis kamu untuk melacur sementara dia kepingin menahan diri. Litabtaghu aradul hayati dunia, karena kamu kepingin mendapat keuntungan duniawi. Wa may yukrihunna fa innallaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim. Ayat diakhiri dengan rahim. Siapa yang memaksa mereka, sungguh Allah pada mereka yang dipaksa itu Allah ampuni, Allah sayangi. Dalam riwayat ada seorang pelacur bernama Musaikah di Madinah, berada di bawah naungan seorang germo mucikari yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Itulah tokoh munafik. Usahanya banyak, salah satunya usaha dalam bidang jasa, ya katakanlah jasa esek-esek begitu. Nah, ketika Nabi hijrah ke Madinah, nah Musaikah sang pelacur ini rajin ikut taklim, rajin mendengar dakwah Nabi, sehingga ajaran Islam meresap dalam jiwanya. Sampai ketika turun ayat larangan perzinaan, Musaikah sadar bahwa profesi ini ternyata dilarang oleh Allah dan dia kepingin berhenti bertaubat. Tekad taubat Musaikah ini direspon oleh Allah dengan sebuah ujian, apa tekadnya kuat atau tidak. Satu waktu ada kafilah singgah sebelum melanjutkan perjalanan. Mereka bermalam di Madinah, ditampung di rumah Abdullah bin Ubay. Berarti rumahnya kayak hotel barangkali begitu, bisa menampung sekian banyak personil dalam kafilah itu. Pimpinan rombongan minta kepada Abdullah bin Ubay agar malam itu dilayani oleh Musaikah. Ya, ketika Abdullah bin Ubay katakanlah sudah menawari Musaikah bahwa pimpinan rombongan minta kamu khusus melayaninya, Musaikah menolak. Maaf, mulai sekarang aku mau berhenti. Kenapa begitu? Allah melarang. Dari mana kau tahu? Aku biasa ngaji, katakanlah kepada Nabi Muhammad. Wih, Muhammad ajarannya sudah mulai mengusik bisnis saya. Begini Mus, kalau mau berhenti mbok yo jangan sekarang, besok kan bisa. Sudah terlanjur mengiyakan sama pimpinan rombongan, jangan bikin malu saya di hadapan tamu terhormat. Besok aja berhenti ya, sekarang layani dulu, kira-kira begitu. Maaf Pak, saya tidak bisa menjamin bahwa saya masih bisa hidup sampai besok. Kalau malam nanti aku mati dalam kondisi bermaksiat, aku takut bagaimana hukumannya di hadapan Allah. Maka apapun yang terjadi aku mau berhenti saja. Akhirnya kan Abdullah bin Ubay marah besar, disiksa lah Musaikah sampai pingsan. Ketika malam semakin larut, jelang pagi, Musaikah mulai tersadar, tersiuman, dia menuju ke Masjid Nabi, menghadap pada Nabi subuh itu. Wahai Nabi, perkenankan kami menghadap, perkenalkan nama Musaikah, profesi PSK, rumah berada di tempat Bang Abdullah. Niat kami menghadap kepingin bertobat. Apa Nabi dengan ajaran suci berkenan menerima saya sebagai seorang yang telah berlumuran dosa dan noda? Nabi tidak bisa memberikan jawaban. Musaikah disuruh istirahat, lalu sambil mohon kiranya Allah
memberikan jalan keluar. Dan pada akhirnya Allah turunkan ayat tadi, wala tukrihu fatayatikum, jangan kau paksa anak gadis kamu alal bigha, untuk melacur. Jadi ini ayat untuk mucikari ya, untuk germo. Tidak boleh itu menjual wanita. Karena apa? Litabtaghu aradul hayati dunya, kau kepengin mendapat keuntungan, dapat fee. Nah kalau Musaika mau lalu pimpinan rombongan terpuaskan, kan dapat keuntungan banyak ya. Lalu di akhir ayat Allah katakan, wa may yukrihunna fa innallaha mim ba'di ikrahihinna ghafurur rahim. Siapa paksa mereka, sungguh Allah kepada mereka yang dipaksa itu ghafur, Allah ampuni, rahim, Allah sayangi. Inilah seorang wanita pelacur yang diabadikan sebagai asbabun nuzul ayat Al-Quran. Dia diampuni dan disayangi ya, setelah dia melakukan tindakan melawan Tuhan, tetapi setelah sadar lalu dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya Ar-Rahim. Jadi sifat rahim Allah itu, ketika kita hidup ikut setan terus menjauh dari Allah, Allah itu masih ngawe-awe, manggil-manggil, wa anibu ila rabbikum, ayo pulang. Nah begitu dia pulang, langsung dijemput dengan kasih sayang Allah, begitu, surga. Tetapi kalau sudah dipanggil terus oleh Allah, tetap tidak mau tahu, jalan terus, ya boleh buat kalau masuk neraka, begitu ya. Jadi begitulah gambaran kasih Allah kepada kita semua umat manusia. Bulan Ramadan jadi bulan kasih sayang, itu harus kita manfaatkan untuk kembali melaksanakan ajaran Allah. Hanya dengan seperti ini maka Allah menerima kita dengan kasih dan sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.